Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Begitu Ouyang Miao mengatakan ini, Xiao Yan segera mengangkat alisnya. Meskipun dia telah menebak di dalam hatinya, orang saat ini mengatakannya sendiri. Dia masih sedikit tidak percaya. Terima kasih atas apa yang baru saja terjadi. Meskipun Ouyang Miao sedikit arogan, dia bisa mengatakan sesuatu dari orang-orang. Melihat orang-orang berbaju hitam yang kehilangan napas di bawah, dia sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Saat ini, dia memeluk Xiao Yan dengan sopan. Kemudian, dua orang parubaya dan generasi muda dari kebangsaan kuno melihatnya dan semua bergegas untuk memberi hormat kepada Xiao Yan. Tidak masalah, saya baru saja melihat segel kaisar. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, lebih baik saya berterima kasih kepada sesepuh yang membuat segel kaisar. Mengangguk ringan, mendengar pidato itu, wajah semua orang kuno yang hadir tercengang, dan hati mereka semua terpana. Namun, mereka kembali sadar dan tersenyum sedikit bahagia. Bagaimanapun, Xiao Yan juga memiliki segel kaisar di tangannya. Mungkin karena hubungan inilah dia mengambil gambar. Dalam hal ini, meskipun Ouyang Miao sedikit bingung, wajahnya menjadi jauh lebih hangat. Omong-omong, dia dan Xiao Yan adalah kenalan lama. Meskipun mereka adalah saingan, persahabatan mereka tidak lebih buruk dari beberapa teman. Selain itu, Xiao Yan menyelamatkan orang-orang kuno, sikapnya secara alami banyak berubah. Pada saat ini, Bai Hua dan Lianer juga terbang dari kejauhan. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan belum kembali, mereka menemukan kelainan di sini. Saat ini, mereka sedikit gugup sampai mereka melihat sikap hormat orang-orang kuno terhadap Xiao Yan di depan umum. Sepertinya kamu tidak sendirian. Kemana kamu pergi? Matanya berhenti pada Bai Hua dan Lianer. Mata Ouyang Miao memancarkan sedikit kejutan. Bahkan dia tersenyum pada Xiao Yan, yang ragu-ragu. Dia berpikir bahwa ada susunan transmisi besar di mana keluarga Ouyang berada. Dia tidak bisa membantu tetapi tergerak olehnya. Matanya berbalik dan tersenyum. Xiao Cheng. Begitu dia mengatakan ini, wajah Ouyang Miao baik-baik saja. Di sisi lain, wajah orang-orang kuno berubah dalam sekejap, menunjukkan warna yang mengejutkan. Matanya tanpa sadar menatap tubuh orang-orang berbaju hitam di bawah. Matanya menyapu ke belakang di antara keduanya, dan dia tidak bisa menahan gelombang di hatinya. Iya, jika kamu pergi ke kota Xiao, itu akan memakan waktu setidaknya 1 minggu dari sini. Mengapa tidak? Ada susunan transmisi di kota emas suci keluarga Ouyang. Meskipun tidak dapat mencapai kota Xiao secara langsung, itu juga dapat memperlambat banyak waktu untukmu. Mengapa kamu tidak pergi ke sana? Matanya perlahan menyapu 3 orang di depannya, dan akhirnya berhenti pada Xiao Yan. Cahaya halus melintas di matanya, dan Ouyang Miao tersenyum antusias. Karena itu, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat semangat perang yang berapi-api di mata yang terakhir. Saat ini, dia juga sedikit panas di hatinya. Dia juga penasaran dengan pria di depannya. Dia belum melihatnya selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak yang telah dicapai Ouyang Miao hari ini. Selain itu, kultivasinya baru saja menerobos sekarang. Pada saat ini, jika Anda dapat menemukan lawan yang setara untuk mengujinya, itu juga merupakan pilihan yang baik. Lagi pula, jika saudara Xiao tidak bertarung hari ini, aku khawatir mereka tidak akan selamat. Kita harus bersyukur. Lagi pula, kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, saudara Xiao. Begitu suaranya berubah, deskripsi Ouyang Miao tentang Xiao Yan segera berubah, yang juga membuat jarak di antara mereka sedikit lebih dekat. Tentu saja, Xiao Yan mencemooh apa yang disebut pengetahuan lama dalam kata-katanya. Pada awalnya, dia hanya berperang dengannya di Universitas Beihai, dan kemudian dia tidak bertemu lagi. Bagaimana kita bisa mengatakan persahabatan? Tapi sebelum suara Ouyang Miao jatuh, yang terakhir tersenyum dan mengangguk, melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ya, karena saudara Ouyang memiliki undangan yang baik, saya tidak sopan. Tiba-tiba, ada ledakan tawa di antara mereka, tetapi mereka tidak tahu apakah itu benar atau salah. Setelah tertawa, Ouyang Miao sepertinya memikirkan sesuatu. Begitu dia mengalihkan pandangannya ke tubuh di bawah. Raut wajahnya kembali ke ketenangan dan arogansi sebelumnya.
Tatapan dingin melintas di matanya dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah kamu tahu siapa orang-orang ini? Di satu sisi, wajah dua orang parubaya dari kebangsaan kuno tiba-tiba sedikit terpana. Kulit mereka agak aneh. Mereka menatap Xiao Yan. Segera, mereka bergegas untuk kembali dengan hormat. Hui Zizi berasal dari keluarga Zhao di kota Liang. Sadar akan mata aneh di mata orang-orang kuno itu, Xiao Yan mengangkat alisnya dan mau tidak mau merasa sedikit curiga. Kota Liang, di bawah komando keluarga Xiao. Tahun-tahun ini, keluarga Zhao menjadi semakin mendominasi. Tanpa diduga, mereka berani secara terbuka mengepung dan membunuh keluarga Ouyang kami. Mendengar pidato itu, Ouyang Miao tiba-tiba merasakan hawa dingin di wajahnya. Dia segera menarik napas dalam-dalam. Saat dia menoleh, dia menyentuh mata Xiao Yan. Saat ini, dia tidak bisa menahan kerutan dan mengangkat hati yang curiga di dalam hatinya, tetapi dia tidak banyak bicara. Pada saat ini, setelah mendengar bahwa orang-orang berbaju hitam ini adalah anggota keluarga Xiao, ekspresi terkejut melintas di pipi mereka yang tersenyum. Mereka tidak menyangka ini terjadi sebelum mereka berada di antara keluarga Xiao. Tidak heran mereka melihat diri mereka sendiri sekarang. Sisi, keluarga Zhao mengirim lebih dari 10 orang kuat Yuan Wang untuk mengepung dan membunuh kita kali ini. Aku khawatir itu bukan dorongan sementara. Mungkin. Kedua orang parubaya itu memandang Xiao Yan, tetapi mereka diblokir oleh mata Ouyang Miao, dan kemudian mereka memarahi dengan suara yang dalam. Yah, karena saya tahu siapa yang melakukannya, saya secara alami akan meminta penjelasan kepada mereka. Adapun yang lain, saya akan berurusan dengan mereka. Ouyang Miao secara alami dapat memahami apa yang dimaksud orang-orang ini. Orang-orang itu tidak hanya anggota keluarga Xiao, tetapi juga dibunuh oleh Xiao Yan di depannya. Yang terakhir ini juga bermarga Xiao. Mungkin ada beberapa niat lain, tetapi Ouyang Miao harus lebih jelas tentang asal-usul Xiao Yan dan lainnya. Saat ini, tentu saja, dia tidak akan mudah percaya bahwa dia benar-benar anggota keluarga Xiao. Selain itu, sebagai putra keluarga Ouyang, bagi para pemimpin generasi muda di 3 klan, hatinya jernih. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar tentang Xiao Yan di antara klan Xiao. Saudara Xiao, jangan khawatir. Ayo pergi. Dia tersenyum sopan. Ouyang Miao membuat isyarat undangan ke Xiao Yan. Yang terakhir mengangguk sedikit dan saling memandang dengan bir putih di belakangnya. Segera, dia terbang dengan mantan berdampingan menuju timur. Setengah hari kemudian, sebuah kota besar yang terletak di ujung jalan secara bertahap muncul dalam visi Xiao Yan dan rombongannya. Kekosongan itu lebih tinggi. Xiao Yan dan yang lainnya terbang ke depan, melihat ke dinding yang menjulang tinggi di kejauhan, dan tidak bisa menahan pandangan heran di mata mereka. Kota Sengjin, salah satu kota besar teratas di Cina Tengah, juga merupakan salah satu dari 3 klan besar di Cina Tengah. Kota langsung di bawah keluarga Ouyang lebih makmur daripada kota-kota biasa karena alasan ini. Kota suci emas ini memang seperti namanya. Skalanya yang megah tidak menodai kata suci. Meski tembok kota kuno yang terbentang hingga ujungnya ditumbuhi lumut, tetap bisa membuat masyarakat merasakan suasana tenang dan kental milik zaman dahulu. Beberapa bekas luka yang tersisa di atasnya menambahkan sedikit legenda ke kota besar ini, terutama sebelum Xiao Yan dan yang lainnya mendekat, mereka melihat pedang megah berdiri di alun-alun besar di luar gerbang kota. Bagian tubuh pedang langsung dimasukkan ke dalam tanah, memperlihatkan bagian atas tubuh pedang dan gagangnya. Sampai mereka mendekat, mereka secara bertahap melihat bahwa 3 karakter kuat terukir di tubuh pedang dengan roh pedang yang luar biasa. Kota suci, di sini kita. Dengan sedikit senyum, Ouyang Miao melihat pedang megah yang berdiri di luar kota, dan matanya tidak bisa menahan ekspresi kagum. Terutama ketika dia melihat ekspresi bermartabat di wajah Xiao Yan dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan ledakan kegembiraan di hatinya. Melihat pedang besar di depannya, Xiao Yan terkejut, terutama ketika dia melihat 3 karakter besar di atasnya, kesungguhan di wajahnya bahkan lebih dalam. Pedang ini, benarkah? Meski sebagian dari pedang raksasa itu ditancapkan ke dalam bumi, namun hanya sebagian yang tersingkap ke permukaan, namun tetap memperlihatkan ujung tajamnya. Kilauan gelap membuat orang merasa takut. Ditambah dengan postur vertikal dan horizontal pedang, pedang itu lebih kuat dan tak terbayangkan. Jika Anda adalah orang dengan pikiran yang lemah, saya khawatir saya bahkan tidak bisa memasuki gerbang kota emas suci. Hehe,
Pedang ini dibuat oleh Villa Gunung Tianyun. Secara alami, itu benar, dan bentuknya benar-benar dilemparkan menurut pedang Yulan. 3 kata di atasnya juga ditulis oleh pedang suci itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menekan beberapa kejahatan, teman-teman. Ouyang Miao sedikit mengangkat dagunya dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar pidato itu, Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Ketika mereka melihat pedang besar di depan mereka, mereka tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Pedang Yulan Sein, Ouyang Yu. Mengacu pada pedang Yulan, Xiaoyan langsung memikirkan daftar barang-barang suci Tianyun yang dia lihat ketika dia berada di Villa Tianyun. Pedang Yulan ini adalah pedang Yulan ke-7 dalam daftar. Pemiliknya adalah Ouyang Yu, yang disebut Santo Pedang Yulan oleh dunia luar. Saya ingat Luo Jin pernah berkata bahwa Ouyang Yu adalah orang paling kuat yang diakui oleh keluarga Ouyang. Saya tidak berharap untuk datang ke kota Sengjin untuk pertama kalinya, saya bisa melihat roh pedang yang ditinggalkan oleh orang kuat itu. Oh, sepertinya kakak Xiao tahu banyak tentang daerah tengah. Melihat Xiaoyan bisa menyebut nama Ouyang Yu dalam satu kata, Ouyang Miao tidak terkejut. Dia dengan lembut mengangkat alisnya dan tersenyum. Saya pernah berada di Villa Gunung Tianyun untuk beberapa waktu sebelumnya, jadi saya pernah mendengar tabu para tetua. Sekarang saya melihat roh pedang di atasnya. Ini benar-benar luar biasa. Dengan penglihatannya yang luar biasa, Xiaoyan dapat melihat bahwa bekas luka pada pedang raksasa itu jelas ada selama bertahun-tahun, tetapi bahkan untuk waktu yang lama, roh pedang di atasnya masih mendominasi. Ini benar-benar harus mengejutkan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Ouyang Miao terkejut. Pada saat yang sama, dia sepertinya memikirkan sesuatu di dalam hatinya dan berkata dengan terkejut. Kakak Xiao berada di Villa Tianyun sebelumnya. Jadi, apakah karena kamu perang di Villa Tianyun setengah tahun yang lalu? Ouyang Miao secara alami mendengar tentang pertempuran luar biasa yang terjadi di Villa Gunung Tianyun. Dikatakan bahwa pada waktu itu hanya pertempuran antara Sekte Due dan Villa Gunung Tianyun. Tetapi pada akhirnya, itu melibatkan Sekte Yunxian dan Kuil Hantu. Akar penyebabnya adalah sekelompok orang yang datang dari perbatasan daratan dan memasuki Villa Gunung Tianyun untuk mencari suaka. Saat ini, begitu Xiaoyan menyebutkannya, Ouyang Miao langsung memikirkannya. Dalam hal ini, Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun. Itu sangat penting. Dia tidak bisa menyembunyikannya jika dia ingin menyembunyikannya. Sekarang setelah dijelaskan, tentu saja tidak perlu mengelak. Dalam beberapa kata sederhana, Xiaoyan meliput perang. Namun, ketika dia mengambil kembali matanya, Ouyang Miao dengan jelas melihat niat membunuh yang dingin di mata Xiaoyan. Dapat dilihat bahwa perang di Villa Tianyun pasti telah terjadi. Xiaoyan tidak mengatakan, dia secara alami tidak banyak bertanya. Kemudian Ouyang Miao menjelaskan secara singkat beberapa kata tentang pedang raksasa itu. Xiaoyan dan yang lainnya mengetahui bahwa pedang raksasa itu ditempa oleh Santo Pedang Yulan setelah bertarung melawan 3 master sumber. Di satu sisi, itu untuk menakut-nakuti para pahlawan. Di sisi lain, itu juga wajar untuk ingin memperluas keluarga Ouyang atas nama Santo Pedang Yulan, dan mereka melakukannya. Keluarga Ouyang hari ini memiliki posisi yang tak tergoyahkan di wilayah tengah. Meskipun 3 klan besar di wilayah tengah sama-sama terkenal, keluarga Ouyang tidak diragukan lagi yang paling kuat dari ketiganya. Berbeda dari 2 keluarga lain yang berpegang pada darah klan, keluarga Ouyang dengan ceroboh berkumpul di luar untuk meningkatkan detail mereka sendiri. Ada banyak orang dengan nama asing di klan. Melihat wilayah tengah, ada banyak keluarga kecil yang merupakan kekuatan afiliasi dari keluarga Ouyang, dan keluarga kuno adalah salah satunya. Di bawah ekspansi seperti itu, tidak ada keraguan tentang kekuatan besar keluarga Ouyang. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa di bawah ekspansi yang begitu kuat, tidak pernah ada perselisihan sipil di dalam keluarga Ouyang. Jika reputasi di luar berasal dari Ouyang Yu, Santo Pedang Yulan, maka stabilitas di dalam dipandu oleh pemimpin keluarga Ouyang. Orang-orang kuno pergi sendiri di gerbang kota. Xiaoyan dan ketiga orang itu mengikuti Ouyang Miao dan beristirahat sementara di taman lain milik keluarga Ouyang di kota. Niat awal mereka adalah untuk pergi dari sini dengan bantuan jajaran transmisi kota Sengjin, tetapi sulit bagi mereka untuk mengabaikan undangan baik Ouyang Miao. Selain itu, Lianer telah penuh dengan kebencian selama lebih dari sebulan, itu juga untuk membiarkan gadis kecil itu beristirahat dengan baik sehingga ketiganya tinggal. Tentu saja,
Xiao Yan juga tahu bahwa tujuan Ouyang Miao hanya untuk bertarung dengan dirinya sendiri lagi. Namun, sampai hari berikutnya keesokan harinya, ketika sinar pertama cahaya pagi turun dari langit, kota emas suci, yang telah sunyi sepanjang malam, menjadi berisik lagi. Di luar kota emas suci, banyak orang berkumpul seperti semut menuju kota. Di alun-alun besar di pusat kota, 3 platform batu besar dibangun di sini. Semua rune misterius digambarkan pada platform batu untuk membentuk 3 susunan transmisi besar. Dibandingkan dengan susunan transmisi 5 orde, susunan transmisi 7 orde besar telah sangat meningkat baik dalam hal jumlah transmisi dan jarak. Melihat wilayah tengah, mereka yang dapat memiliki susunan transmisi 7 urutan juga merupakan kota bawahan di mana kekuatan utama di wilayah tengah berada dan kota-kota negara bagian di beberapa tempat, dan mereka yang dapat memiliki 3 susunan transmisi 7 urutan bahkan lebih sedikit, bahkan di antara 3 klan, hanya keluarga Ouyang yang memilikinya, dan telah menempatkan susunan transmisi di kota yang berafiliasi langsung dengannya. Meskipun langkah keluarga Ouyang murah hati, di mata beberapa kekuatan, itu tidak diragukan lagi semacam perilaku gila atau bodoh. Bagaimanapun, menempatkan susunan transmisi di kota langsung di bawah keluarga mereka sendiri dapat membawa manfaat ekonomi yang cukup besar, tetapi pada saat yang sama, itu juga akan membawa potensi krisis bagi diri mereka sendiri. Dalam kasus serangan musuh, susunan transmisi akan memberikan lawan cara terbaik guntur, tidak peduli maju atau mundur, itu adalah pilihan termudah. Untungnya, dengan informasi orang dalam yang kuat dari keluarga Ouyang, hal semacam ini tidak dapat terjadi. Dengan dimulainya rangkaian transmisi yang berkelanjutan, ada semakin banyak orang kuat dari semua sisi berkumpul di kota, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Dibandingkan dengan Yuan Huang yang kuat yang dapat mendominasi satu sisi di wilayah selatan, mereka hanya pejalan kaki biasa di kota Sengjin ini. Bahkan Yuan Zong yang kuat tidak sedikit, dan bahkan level Yuan Zun yang kuat. Ketika pertemuan pagi mengalir ke dalam ruangan, Xiao Yan, duduk bersila di tempat tidur, perlahan membuka matanya. Setelah penyesuaian napas malam, kelelahan bepergian di bulan Januari tersapu, dan keadaan seluruh orang berada di puncaknya. Gas sumber di tubuhnya mengalir seperti semburan gunung, dan rasa kekuatan penuh dengan semua anggota badan dan tulangnya, seolah-olah dia hanya bergerak sedikit, seluruh tubuh akan berubah menjadi mesin manusia dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Ada kilatan api di matanya yang gelap dan tenang. Xiao Yan sepertinya sudah menduga apa yang akan terjadi hari ini. Ada rasa perang di hatinya. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu seberapa jauh Ouyang Miao telah mencapai. Melompat dari tempat tidur, Xiao Yan berjalan keluar dari pintu perlahan, tetapi dia melihat Bir putih dan lotus sudah menunggu di halaman. Apakah kamu ingin pergi atau tetap? Saat Xiao Yan muncul, Bai Hua bisa merasakan aliran gas sumber yang kuat di tubuhnya. Ditambah dengan postur Ouyang Miao kemarin, dia secara alami tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tentu saja aku harus pergi, tapi sebelum itu, lebih baik aku menyapa rumah tuan rumah. Xiao Yan terkekeh dan tampak sedikit percaya diri di matanya. Melihat ini, Bai Hua tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk Lianer, yang sedang berbaring malas di atas meja batu, dan mengangkatnya. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke kebun lain. Ketika mereka keluar dari Bieyuan, mereka melihat Ouyang Miao datang langsung ke arah mereka. Sepertinya mereka baru saja tiba. Hehe, kamu pergi. Ketika dia mendekat, Ouyang Miao tersenyum cerah. Xiao Yan melihat napasnya dan sepertinya berada di puncak kinya. Meskipun mereka tidak banyak bicara, mereka sudah mengerti arti di dalam hati mereka. Aku benar-benar harus pergi, tapi kakak Ouyang ingin aku tinggal. Menurut pendapat saya, saudara Xiao mungkin tidak terburu-buru untuk pergi. Kedua pria itu saling memandang, dan mata mereka terlihat semakin garang. Bahkan kekosongan di antara mereka sedikit terdistorsi. Adegan ini juga mengejutkan dua penjaga di depan Bieyuan. Di depan gerbang Bieyuan, Xiao Yan menoleh untuk melihat Bir putih di satu sisi dan sedikit mengangguk. Yang terakhir tiba-tiba mengerti dan mundur agak jauh dengan Lianer. Xiao Yan kemudian kembali menatap Ouyang Miao. Sementara nyala api melonjak di matanya, dia berkata dengan suara gelap. Bagaimana? Haha, itu cukup langsung. Kalau begitu, aku tidak akan menyeretmu. Aturan lama adalah 100 putaran akan menentukan hasilnya.
Begitu tawa itu jatuh, Ouyang Miao menghentakkan kakinya ke tanah dan mundur ke kejauhan. Sementara api di wajah mereka menjadi semakin kuat, sumber gas yang kuat di tubuh mereka juga mengalir dengan cepat. Pertempuran ini belum tentu pertempuran skala penuh, tapi itu ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang sengit. Namun, ketika suasana di antara kedua orang itu berangsur-angsur tegang, ada tawa ringan, tapi tiba-tiba mengganggu suasana di lapangan. Hehe, Saudara Ouyang, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Kenapa kamu tiba-tiba tertarik untuk bertarung dengan orang lain? Bahkan jika kamu ingin bertarung, aku harus menjadi lawanmu. Bagaimana Sekte Erxingyuan pantas bertarung denganmu? Petik 2. Pada saat yang sama ketika tawa keluar, Xiao Yan dan yang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke tempat suara itu berasal. Xiao Yan mengerutkan kening ringan dan tidak terlalu tertarik dengan kata-kata orang ini. Pada saat ini, wajah yang terakhir menunjukkan ekspresi jijik, tetapi hanya sesaat mereka segera ditahan olehnya, dan semua sumber gas yang baru saja meluap dari tubuhnya diambil kembali, keempatnya melihat ke satu sisi, jalan tanpa ekspresi. Xiao Yan melihat seorang pemuda berbaju putih sedang menatap Ouyang Miao dengan senyum hangat. Meskipun wajahnya memang hangat, itu hanya senyuman, tetapi ada aroma feminin. Di belakang pemuda berbaju putih itu, ada 3 lelaki tua yang mengikutinya. Mata Xiao Yan menyapu ketiga pria itu, dan matanya tidak bisa membantu tetapi sedikit membeku. 2 lelaki tua di belakang tidak lebih lemah dari Luo Xiong, tetua Villa Tianyun. Mereka adalah 2 orang kuat di tingkat Sekte Baxingyuan. Adapun lelaki tua yang berdiri di depan, ketika matanya tertuju pada yang terakhir, Xiao Yan bahkan lebih terkejut. Yuan Zun, ekspresi lelaki tua itu berserakan, tangannya dimasukkan di antara lengan bajunya, dan dia terlihat tidak berbeda dari lelaki tua biasa. Namun, dengan persepsi jiwanya yang kuat, Xiao Yan dapat mendeteksi bahwa lelaki tua ini pastilah lelaki kuat yang kultivasinya mencapai tingkat penghormatan sumber. Penampilan pemuda berbaju putih memecah suasana di lapangan dalam sekejap. 2 penjaga di depan pintu tampak sedikit tidak senang ketika mereka melihat 4 orang di barisan. Jelas, pria muda berbaju putih itu tidak terlalu baik dalam kesan mereka. Bai Ruoxuan, mereka adalah tamu saya. Saya harap Anda dapat berbicara dengan lebih hormat. Nada bicara Ouyang Miao agak berat, dan dia membaca sekilas bibirnya. Saat berbicara, Ouyang Miao mendatangi Xiao Yan dan berbisik. Hati-hati, orang ini. Dia dari keluarga kulit putih. Dia bukan burung yang baik. Begitu Ouyang Miao mengatakan ini, Xiao Yan segera mengangkat alisnya dan menunjukkan keterkejutan di matanya. Apa yang bisa mengingatkan yang pertama secara alami adalah keluarga Bai, yang merupakan salah satu dari 3 klan utama. Melihat orang-orang di depannya dengan terkejut, Xiao Yan sangat terkejut. Dia datang ke wilayah tengah untuk pergi ke keluarga Xiao. Tanpa diduga, orang-orang dari keluarga Xiao belum bertemu, tetapi mereka telah bertemu dengan orang-orang dari kedua keluarga. Selain itu, menurut apa yang Luo Ao katakan di awal, penguasa batu giok hitam tampaknya berada di keluarga kulit putih. Pada saat ini, ada perubahan mendadak pada cincin Xiao Yan. Hehe, karena kamu adalah teman saudara Ouyang, aku akan mengambil kembali apa yang aku katakan tadi. Kamu tidak layak, tapi kamu tidak memiliki kekuatan itu. Bai Ruoxuan, ini kota emas suciku. Begitu suara Bai Ruoxuan jatuh, suara rendah Ouyang Miao tiba-tiba terdengar. Mantan mencibir Xiao Yan, menoleh ke Ouyang Miao dan berkata dengan senyum hangat. Kakak Ouyang, jangan marah. Saya di sini untuk melihat tuannya. Selama Anda memberitahu saya di mana guru itu, saya akan pergi sekarang. Sementara Bai Ruoxuan mengatakan ini, matanya sedikit berkedip, dan sebuah tangan perlahan memakai cincin itu. Suasana hatinya sedikit berubah. Guru, paman kedua saya tidak pernah berjanji untuk membawa Anda magang. Saya menyarankan Anda untuk menyelamatkan pikiran Anda. Mendengar pidato itu, wajah Ouyang Miao tenggelam dan berbisik. Satu tangan perlahan memutar cincin di antara jari-jarinya. Bai Ruoxuan tersenyum seolah dia tidak peduli, dan langsung tersenyum. Saudara Ouyang, mengapa kamu mengatakan itu? Meskipun guru tidak memiliki rencana untuk menerima murid untuk saat ini, saya telah mengenali tuan ini. Yang disebut ketulusan dan emas dan batu terbuka. Saya pikir akan ada hari seperti itu, cepat atau lambat. Tapi setidaknya tidak hari ini. Paman keduaku tutup baru-baru ini. Silakan kembali. Setelah itu,
Ouyang Miao menoleh dan menatap Xiao Yan. Saat ini, yang terakhir memegang naji erat-erat di telapak tangannya. Wajahnya tampak sedikit tidak wajar pada Bai Ruoxuan di seberangnya. Dia hanya merasa ada sesuatu di naji yang sepertinya semakin tidak terkendali dan ingin bergegas keluar. Pada saat ini, Xiao Yan dengan enggan tersenyum ketika dia melihat Ouyang Miao melihat dirinya sendiri. Di bawah tanda yang pertama, keduanya dan Bir putih di satu sisi ingin pergi ke sisi lain jalan. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara Bai Ruoxuan datang lagi. Ouyang Miao berbalik dengan tidak sabar dan melihat ke depan, mengerutkan kening dan berkata dengan nada agak rendah. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Aku tidak mau. Bisakah kamu menerobos? Hehe, kakak Ouyang salah paham. Aku tidak mencoba menerobos. Aku hanya ingin temanmu melihat sesuatu. Bai Ruoxuan tersenyum lembut, dan segera telapak tangannya di atas cincin itu perlahan-lahan menyebar. Sementara pikirannya berputar, kekosongan tangan kanannya perlahan mengepal. Hampir pada saat yang sama, di antara telapak tangan kanannya, seorang penguasa raksasa dengan seluruh tubuh seperti batu giok putih muncul perlahan. Melihat penampilannya, itu sama dengan penguasa berat Xuan. Ini adalah penguasa Xuanyu. Ouyang Miao mengerutkan kening. Tampaknya ada kesan lain di benaknya tentang penguasa raksasa di tangan Bai Ruoxuan, tapi dia tidak bisa mengingatnya sejenak. Xiao Yan, yang berada di sisinya saat ini, mencoba mengendalikan cincin di tangannya. Tepatnya, itu adalah penguasa berat Xuan yang gemetar hebat saat ini. Sejak Bai Ruoxuan dan yang lainnya datang ke sini lebih awal, Xiao Yan dengan jelas memperhatikan bahwa penguasa berat Xuan di atas ring gemetar tak terkendali. Seperti ditarik oleh sesuatu. Untungnya, dengan isolasi cincin itu, Xiao Yan hampir tidak bisa menekannya. Namun, sekarang, Bai Ruoxuan mengeluarkan penguasa batu giok Xuan dari cincinnya. Penguasa misterius di cincin Xiao Yan secara alami sulit dikendalikan. Oh, kawanku, karena dia telah ditemukan, mengapa dengan sengaja menyembunyikannya? Melihat dunia, hanya ada satu hal yang bisa membuat penguasa Xuanyuku berubah. Bai Ruoxuan menatap Xiao Yan dengan seringai di wajahnya. Matanya berbinar. Jika dia tidak yakin dari mana datangnya pergantian penguasa Xuanyu, maka pada saat ini, dia bisa yakin bahwa perasaan itu datang dari Xiao Yan di depannya. Dalam hal ini, Xiao Yan juga penuh martabat. Ketika dia berada di kota Sengjin, dia benar-benar akan bertemu dengan orang-orang dari keluarga Bai. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar memiliki penguasa Xuanyu di tangannya. Selain itu, orang-orang di belakang Bai Ruoxuan saat ini, begitu penguasa Xuancongnya terbuka di depan mereka, saya khawatir situasinya akan sangat tidak menguntungkan baginya. Apakah kamu ingin bertahan? Karena kamu tidak mau, biarkan aku membantumu. Pada saat yang sama tawa dingin di mulutnya, Bai Ruoxuan segera menginjak tanah. Pada saat yang sama, dia melambaikan penggaris batu giok hitam putih dengan satu tangan. Tubuhnya seperti kilat dan tersapu ke arah Xiao Yan. Dalam sekejap mata, dia datang ke yang terakhir dengan jijik di wajahnya dan jatuh di kepalanya melawan Xiao Yan. Sisi Xiao Yan, Bai Hua dan Ouyang Miao ingin bertarung, tetapi mereka dihentikan oleh dua sekte Baxing Yuan yang mengikuti mereka. Saat ini, mereka harus menyaksikan penguasa raksasa di tangan Bai Ruoxuan jatuh dengan keras. Tekanan angin dingin menerpa wajah Xiao Yan, tetapi sebaliknya, wajahnya menjadi tenang, dan telapak tangan yang memegang naji rileks perlahan, dan kemudian detik berikutnya. Sial, dengan suara benturan logam dan besi yang memekakkan telinga, dengungan segera menyebar di antara jalan-jalan. Wajah kedua pengawal di depan Biu Yuan tiba-tiba berubah. Gelombang energi tak terlihat menyapu antara Xiao Yan dan Bai Ruoxuan seperti badai. Pada saat ini, seperti dua kacang polong dalam kegelapan, tuannya sedang memegang penggaris hitam, dan dia sedang menahan stok pendek dan tebal. Dia mampu menolak kedatangan penguasa kulit putih. Namun pria yang memiliki hati bisa melihat bahwa kaki raksasa di tangan kedua pria itu hampir sama kecuali hitam dan putihnya. Bang! Kemudian, keduanya menamparkan tangan mereka di tubuh penguasa di tangan mereka. Ketika tabrakan antara keduanya terjadi lagi, tubuh mereka mundur beberapa langkah. Kemudian, mereka melambaikan penggaris mereka untuk saling memandang. Itu benar-benar penguasa berat Xuan. Bai Ruoxuan mendengus dingin, tapi dia memiliki senyum sukses di wajahnya. Xiao Yan tidak berkomitmen. Telapak tangannya yang memegang penguasa Xuancong sedikit bergetar.
Tiba-tiba, nyala api yang menderu berlama-lama di penggaris. Dalam waktu singkat, suhu tiba-tiba naik banyak antara langit dan bumi di mana semua orang berada, dan bahkan tanah di bawah kakinya retak oleh suhu tinggi. Ini api yang aneh. Pada saat itu, lelaki tua yang tidak jauh di belakang Bai Ruoxuan akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dengan ekspresi sedikit terkejut di wajah lamanya, dan mata tuanya menyipit perlahan. Lalu dia berkata, "Anak muda, sangat berharga bahwa kamu bisa mendapatkan persetujuan dari api yang berbeda. Aku tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Selama kamu menyerahkan penguasa misterius di tanganmu, kamu dapat pergi dengan aman." Mata Xiao Yan menyapu orang tua itu. Sementara warna bermartabat di matanya semakin kuat, dia menarik ke belakang dengan satu tangan, menatap yang terakhir dengan matanya, perlahan membuka mulutnya, dan pada saat yang sama, piring susunan batu giok putih juga jatuh ke tangannya. "Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" Pria tua itu perlahan menyipitkan matanya, menatap Xiao Yan di seberangnya, perlahan mengangkat satu telapak tangannya, dan perlahan berkata, "Jika kamu tidak mau, maka, Rong Lao, bukankah kamu baru saja mengatakan akan campur tangan? Saya khawatir itu buruk untuk melakukannya." Pada saat ini, Bai Ruoxuan menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Meskipun kata-katanya tidak meyakinkan, ada tatapan tajam di matanya. Yang terakhir segera mengetahuinya, tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, saya selalu melakukan apa yang saya katakan. Apalagi, saya tidak bisa melakukan hal-hal yang menipu orang dengan kata-kata besar. Paling-paling, saya hanya meninggalkan yang kecil ini, teman di sini dulu. Ketika kamu memikirkannya dengan jelas, kamu bisa pergi secara alami." Untuk kata-kata yang mengancam seperti itu, ekspresi wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi suram. Di sisi lain, Ouyang Miao bahkan lebih tidak sabar ketika mendengar ini. "Bai Rong, beraninya kamu menghentikan tamuku." Ouyang Miao secara alami menyendiri, belum lagi Xiao Yan adalah tamunya dan lawan yang ditunjuknya. Orang tua itu begitu santai sehingga dia bergantung pada pergi atau tinggalnya Xiao Yan, yang membuatnya harus menanggungnya. "Hehe, jangan marah. Aku baru saja mengatakan itu. Adapun apa yang harus dilakukan, tentu saja, itu tergantung pada apa maksud pria itu." Mendengar pidato itu, Bai Rong tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Ancaman di matanya sangat kuat. Xiao Yan tidak berkomitmen. Telapak tangannya yang memegang Suan Chongqi sedikit menegang, dan hatinya bergerak. Nyala api yang menutupinya tiba-tiba naik dengan hebat. Di kedalaman sepasang mata gelap, makna gelap menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia tidak pernah diancam seumur hidupnya. Kata-kata lelaki tua itu tidak hanya tidak memberinya tekanan, tetapi hanya akan memancing amarahnya. Di satu sisi, mata Bai Ruoxuan perlahan menyapu Xiao Yan dan yang lainnya. Dia berhenti di Ouyang Miao. Setelah sedikit bermeditasi, dia tersenyum dan berkata, "Hehe, mereka semua adalah keluarga. Mengapa merusak harmoni untuk masalah sekecil itu? Sama-sama, kapan keluarga Ouyang saya menjadi keluarga dengan keluarga Bai Anda? Paman kedua saya bukan tuanmu, kota Sengjin, atau tempat di mana Anda bisa membuat kesalahan sesuka hati." Dengan dengungan dingin, sementara wajah Ouyang Miao berubah negatif, napas energi yang luar biasa juga langsung menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dalam kekosongan di sekitar tubuhnya, aliran uap air mengembun dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi beberapa tirai air untuk melindungi tubuh Ouyang Miao. Menghadapi Ouyang Miao dengan postur seperti itu, meskipun Sekte Sumber Bintang 8 di depannya tidak takut, dia masih tidak bisa menahan kerutan. Melihat wilayah tengah, Ouyang Miao bisa disebut sebagai pemimpin di kalangan generasi muda. Bahkan Bai Ruoxuan dari keluarga Bai-nya juga sedikit lebih rendah dari yang pertama. Bahkan mereka harus berhati-hati dengan arogansi orang ini. "Kakak Ouyang, mengapa kamu harus marah? Tiga klan terhubung satu sama lain. Terlebih lagi, saya juga seorang murid guru. Ini adalah angan-angan saya. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan hubungan antara dua keluarga kita, tapi teman ini, Suan Chongqi dan Suan Yuqiku adalah satu tubuh. Aku berharap bisa melihat wajah saudara Ouyang. Tolong serahkan dan berikan padaku." Sedikit menyipitkan matanya. Kemudian, Bai Ruoxuan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, tersenyum pada Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan menatap Bai Ruoxuan di seberangnya. Dia terdiam lama sekali.
Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, karena ketiga klan itu seperti satu sama lain, dan hubungan antara keluarga Bai dan keluarga Ouyang seperti ini, kamu sebaiknya menyerahkan penguasa Xuanyu di tanganmu kepadaku di wajah saudara Ouyang. Kamu berani, anakku dari keluarga kulit putih. Bisakah kamu menyentuhnya sesuka hati? Di satu sisi, lelaki tua lain dari sekte Baxing Yuan segera bergegas menyerang Xiao Yan dengan wajah berat dan langkah. Berdengung. Ketika tekanan datang, wajah Xiao Yan sedikit berubah dan mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia berbisik di dalam hatinya. Gambar kekuatan ditentukan untuk ditampilkan dalam sekejap. Dengan kekuatan fisiknya yang kuat, dia juga memblokir momentum lelaki tua itu. Ouyang Miao menjadi semakin marah. Melihat adegan ini, lelaki tua itu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Pada saat yang sama, wajah Bai Ruoxuan menjadi suram. Dia memandang Ouyang Miao, yang wajahnya sangat jelek, dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian dia menatap Xiao Yan lagi, merenung dan berkata, karena kamu dan aku tidak ingin melepaskan cinta, mengapa kita tidak menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling sederhana, nak? Jika kamu memiliki keberanian, bertarunglah denganku. Jika saya menang, Anda akan memberi saya penguasa berat Xuan. Bagaimana jika kamu kalah? Xiao Yan mengangkat kelopak matanya dan menatap yang pertama dengan samar. Mendengar pidato itu, Bai Ruoxuan tercengang. Dia tidak bisa tidak terkejut dengan tekad Xiao Yan. Bahkan jika dia tidak bisa menahan tawa. Keduanya telah bertarung satu sama lain sebelumnya, dan mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang kultivasi lawan mereka. Bai Ruoxuan sekarang berada di tahap awal Yuanzong bintang 4, dan kultivasinya hanya satu garis yang lebih buruk daripada Ouyang Miao, sementara Xiao Yan hanyalah Yuanzong bintang 2. Bahkan perbedaan menit antara budidaya Yuanzong yang kuat sudah cukup untuk menentukan kemenangan atau kekalahan perang. Tak perlu dikatakan, ada kesenjangan bintang 2 antara Xiao Yan dan dia. Bai Ruoxuan benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana dia akan kalah. Hahaha, meski lucu, aku harus mengagumi keberanianmu. Saat ini, aku berani memimpikannya hasilnya. Karena kamu menginginkannya, aku berjanji. Jika kamu memenangkanku, Xuan Yuqi, aku akan memberikannya ke Bai Ruoxuan dengan kedua tangan. Kamu tidak bisa, Rong Lao. Kamu mungkin tidak terlalu berhati-hati. Apakah kamu masih khawatir aku tidak bisa menangani barang semacam ini? Suara Bai Rong belum sepenuhnya dimuntahkan. Senyum ringan Bai Ruoxuan segera memotongnya. Meskipun yang pertama sedikit khawatir, dia masih menarik napas dalam-dalam, mengangguk perlahan dan tidak berbicara lagi. Kemudian, Bai Ruoxuan melihat dua Baxing Yuanzong lainnya. Mereka saling memandang, lalu mundur dan meninggalkan ruang di lapangan untuk Xiao Yan. Di luar pengadilan, Ouyang Miao dan Bai Hua juga mundur satu demi satu. Ketiganya menatap Xiao Yan di lapangan dan wajah percaya diri Bai Ruoxuan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Ada seringai di kedalaman mata mereka. Adapun kekuatan Xiao Yan, Bai Hua dan Lianer tentu saja, Tang Long, yang merupakan Yuanzong bintang 4, mengalami pukulan berat pada periode Yuan Huang. Sekarang kultivasi telah memasuki Yuanzong. Kekuatan tempur mereka lebih kuat daripada awalnya. Ouyang Miao tahu bahwa kekuatan tempur Xiao Yan jauh lebih baik daripada kultivasinya sendiri, dan tentu saja dia tidak akan memperlakukannya dengan hati biasa. Saat ini, Bai Ruoxuan sangat arogan. Begitu mereka bertarung, dia takut dia akan membayar mahal untuk itu. Di lapangan, saat kerumunan bubar, home court secara alami diserahkan kepada Xiao Yan dan Bai Ruoxuan, yang saling berhadapan saat ini. Pada saat ini, kedua orang itu memegang kaki besar, satu hitam dan satu putih, seolah-olah mereka dilahirkan berlawanan. Melihat bahwa Xiao Yan tidak pemalu sama sekali, Bai Ruoxuan juga sedikit tercengang. Dia sedikit terkejut dengan tekad mantan di matanya, tetapi dia tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun dengan mengandalkan kultivasinya yang kuat. Dia ingin Xiao Yan, yang mengenakan jubah hitam dan memegang penggaris hitam, untuk memahami bahwa di depan kekuatan yang cukup kuat, ketekunan murni tidak dapat menciptakan keajaiban. Wah, aku mengagumi karaktermu, tetapi jika kamu benar-benar berani bertarung denganku, pada akhirnya, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Sebagai putra bangsawan dari keluarga Bai, salah satu dari 3 klan utama di wilayah tengah, Bai Ruoxuan juga memiliki kesombongan. Melihat generasi muda di wilayah tengah,
hanya sedikit dari mereka yang bisa bersaing dengannya. Menghadapi anak laki-laki yang tidak dikenal hari ini, dia tidak akan memiliki rasa takut di dalam hatinya. Xiao Yan tidak peduli dengan ejekan Bai Ruoxuan. Sementara warna sengit di matanya berdetak, nyala api di atas penguasa raksasa di tangannya juga melonjak. Dengan rotasi pikirannya, sumber gas di tubuhnya mengalir ke penggaris raksasa di tangannya satu persatu. Di bawah nyala api, selokan di penguasa raksasa juga dipenuhi dengan api merah. Selama aliran, itu sepanas magma yang bergulir. Melihat Xiao Yan seperti ini, Bai Ruoxuan juga mencibir. Ketika lengannya bergetar, penguasa batu giok hitam putih di telapak tangannya bergetar. Gas sumber emas yang agung mengalir di atasnya, bersama dengan kekosongan di sekitarnya. Karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Dengan minuman dingin, Bai Ruoxuan segera menginjak tanah, dan bentuk tubuhnya seperti cangkang. Penguasa raksasa putih di tangannya menggambar cahaya terang di kehampaan di bawah cahaya keemasan yang tersisa. Dalam sekejap mata, bentuk tubuhnya telah muncul di depan Xiao Yan, dan jarak di antara mereka kurang dari zang. Berisik, dia melihat tubuh Bai Ruoxuan dan melirik angin kencang pada penguasa batu Gioxuan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan membiarkan penguasa raksasa itu menyapu. Tubuhnya hanya bergerak setengah langkah ke kanan. Kemudian saat berikutnya, serangan sengit itu tiba-tiba melintas. Yang mengejutkan adalah bahwa penguasa raksasa dikelilingi oleh cahaya keemasan, itu dekat dengan lengan Xiao Yan. Selain membawa badai, bahkan lengan baju Xiao Yan tidak menyentuh 1 sen pun dari awal hingga akhir. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat adegan ini, wajah Ouyang Miao tiba-tiba berubah, dan dia kehilangan suaranya karena terkejut. Bahkan 28 sekte sumber bintang dan Bai Rong tidak bisa menahan cemberut. Meskipun tindakan Xiao Yan tampak lambat, tidak diragukan lagi beberapa kali lebih cepat dari serangan cepat Bai Ruoxuan. Di bawah jarak pendek itu juga bisa menghindari serangan Bai Ruoxuan dengan sangat akurat. Kalau kebetulan, saya takut hantu tidak percaya. Pada saat ini, Bai Ruoxian melihat bahwa Xiao Yan telah lolos dari serangannya dengan mudah, dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Saat ini, hatinya tenggelam. Hampir melewati tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba mengguncang lengannya dan melambaikan penguasa Suanyu di tangannya. Bagian depan penguasa besar itu tiba-tiba berbalik. Bai Ruoxian juga membalikkan tubuhnya di udara dan melambai ke Xiao Yan lagi. Merasakan angin bertiup di belakangnya, wajah Xiao Yan garang, tubuhnya tidak bergerak, dan kepalanya tidak menoleh. Dia melambaikan penguasa berat Suan di tangannya lurus ke belakang. Kemudian, kedua penguasa raksasa itu bertabrakan dengan keras. Ini adalah kaki pertama. Sementara penguasa raksasa itu melambai kembali, suara acuh tak acuh Xiao Yan juga masuk ke telinga Bai Ruoxuan, tapi kedua penguasa raksasa itu bertabrakan sebelum yang terakhir mendengarnya dengan seksama. Dan, ketika keduanya bersentuhan, ada suara tabrakan emas dan besi yang sangat besar yang mengejutkan gendang telinga orang, dan gelombang udara yang tidak terlihat menyapu. Pita emas pada penguasa Suanyu juga menimbulkan fluktuasi energi yang kuat saat ini, yang berdampak parah pada penguasa Xuanzong di tangan Xiao Yan. Menghadapi dampak energi yang begitu kuat, wajah Xiao Yan tidak berubah sama sekali, dan hatinya bergerak. Penguasa besar yang terbungkus api tiba-tiba bergetar. Kemudian saat berikutnya, sebuah tenda penggaris seperti angsa yang mengejutkan tiba-tiba bergegas ke atas penguasa berat Suan dan berdampak dengan energi pada penguasa batu Gioxuan. Kemudian, itu adalah ledakan mentah. Bang! Saat ledakan terdengar, badai menyapu, dan tubuh Xiao Yan tidak tergerak. Ketika dia melihat Bai Ruoxuan, dia tidak mundur tetapi masuk. Sementara hawa dingin di matanya melonjak, dia bergegas langsung ke pusat badai, dan minuman keras keluar dari mulutnya. Cahaya keemasan pada penguasa raksasa tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, dia mengembun menjadi naga emas, dengan raungan yang dalam dan menembak Xiao Yan. Sampai saat ini, Xiao Yan perlahan berbalik dan menatap dengan tenang pada penguasa raksasa putih yang jatuh dengan marah. Dia tidak bermaksud menghindar sama sekali. Penguasa raksasa yang menempel pada api menunjuk ke tanah. Ketika nyala api naik, dia melambaikan penguasa raksasa dengan keras, dan tenda penguasa yang luar biasa juga tersapu. Kaki kedua, penguasa yang berat mengambil aun penguasa, melintasi kekosongan dengan ganas, dan kemudian bertabrakan dengan naga emas dengan keras, dengan percikan di mana-mana. Keduanya bertabrakan,
dan kedua sosok itu terkejut hingga mundur beberapa langkah. Wajah Bai Ruoxuan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Xiao Yan di depannya bisa melepaskan energi yang begitu kuat, dan dia tidak bisa menang dalam satu pukulan. Wah, aku membiarkanmu lolos dari pukulan dengan keberuntungan. Kali ini kecerobohanku, tapi selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawan. Dengan senyum marah, Bai Ruoxuan bergerak, dan bayangan sisa tetap di tempatnya. Ketika tubuhnya muncul lagi, itu tidak jauh dari wajah Xiao Yan saat ini. Tangannya memegang pegangan penggaris dengan erat, dan gas sumber di tubuhnya terus-menerus disuntikkan ke dalamnya, membuat cahaya keemasan keluar darinya, seperti putaran kecil matahari. Cahaya koronal. Hanya dalam beberapa napas, penguasa raksasa putih asli telah dipenuhi dengan cahaya emas suci. Cahaya menyilaukan bersinar di jalan, dan bahkan langit dan bumi sulit dibedakan. Napas energi yang kuat dan mengerikan juga meresap darinya. Apakah ini keterampilan bertarung tingkat Italia? Melihat ini, Xiao Yan perlahan menyipitkan matanya. Dia tampak semakin garang di matanya. Telapak tangan yang memegang penguasa berat Suan juga mengencang. Kemudian, ketika dia melihat ke atas, penggaris raksasa di tangannya juga membelah dari atas ke bawah. 3 kaki. Cimang menembak, tetapi Xiao Yan tidak berhenti, tetapi memotong satu demi satu sampai Seng Sheng melambaikan Qi ke-9, yang tidak berhenti. Hampir pada saat yang sama, Bai Rong di luar lapangan mau tak mau mengubah wajahnya. Sambil melangkah maju, sumber gas di tubuhnya juga mengalir. Cahaya koronal. Cahaya menyilaukan bersinar di seluruh dunia, dan fluktuasi energi yang mengerikan meledak dari cahaya kemasan. Sementara Xiao Yan melambai 7 kaki, penguasa Suanyu di tangan Bai Ruoxuan juga ditebang dengan keras pada saat ini. Silau emas keluar dari penggaris raksasa dan muncul di tengah badai. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi 100 kaki mengejutkan Hong, yang jatuh ke arah Xiao Yan seperti membelah langit. Hampir pada saat yang sama, 7 kaki yang ditembakkan dari penguasa berat Suan juga terintegrasi. Nyala api membubung dan berdiri di antara langit dan bumi dalam bentuk layar yang tak tertandingi. Dari bawah ke atas, pancaran emas dari seberang meledak ke langit. Kemudian saat berikutnya, suasana megah seperti letusan gunung berapi, mengalir keluar dari tempat keduanya bertabrakan. Tanah dan bangunan di sekitarnya juga membuat retakan yang tak terhitung jumlahnya dalam satu klik terus-menerus. Lalu ada ledakan, yang hancur. Kekosongan yang tak terlihat, di bawah pemboman dua energi mengerikan ini, membuka celah-celah gelap yang panjang dan tipis, dan gelombang energi yang menjulang memenuhi langit. Meskipun Xiao Yan hanya memiliki 7 kaki, kekuatan 7 kaki jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang 7 kaki memecah langit menjadi 9 kaki. Bahkan jika dia melakukan yang terbaik, Xiao Yan yakin dia bisa menahan serangan Bai Ruoxuan. Bang! Ledakan mengejutkan tiba-tiba terdengar pada saat ini, dan lingkaran pertempuran mereka hancur pada saat ini. Tanah di bawahnya meledak menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, dan riak energi mengerikan dari kepalan tangan menyebar dengan cepat pada saat ini. Bahkan Ouyang Miao dan yang lainnya di luar lingkaran pertempuran dan 2 tetua dari Sekte Sumber 8 Bintang mundur puluhan langkah tanpa sadar, kemudian dia dengan cepat memobilisasi sumber Qi di tubuhnya dan memblokir semua lingkaran pertempuran di mana mereka berada. Di sisi lain, Bai Rong menatap Xiao Yan, yang berdiri diam di lapangan dengan sepasang mata tua yang gelap. Sebuah mesin pembunuh melonjak di kedalaman matanya, dan sumber gas di tubuhnya juga diam-diam pindah ke telapak tangannya. Di lingkaran pertempuran, badai energi belum hilang. Ketika semua orang cemas, angin kencang tiba-tiba terdengar dari tengah. Hampir pada saat yang sama, tubuh Bai Rong di luar lingkaran pertempuran juga bergetar. Hanya ada bayangan kabur secara bertahap yang tersisa di tempatnya. Tubuhnya sudah muncul di samping Bai Ruoxuan. Dia hanya ingin mengangkat tangannya dan meniupkan telapak tangannya ke depan, tapi kemudian, kulitnya tiba-tiba berubah. Sementara bentuk tubuhnya berbalik, dia menamparkan keras kekosongan di sisi lain. Bang! Dalam kehampaan yang tak terlihat, 2 telapak tangan tipis bertabrakan satu sama lain, dan energi riak seperti badai segera menyebar. Sambil membasuh energi di sekitarnya, suara rendah dari kepalan tangan lain yang jatuh ke tubuh juga terdengar di telinga Bai Rong. Kemudian, orang-orang yang hadir dengan jelas melihat sosok putih, seperti layang-layang yang rusak, dia terbang mundur dari lingkaran pertempuran, dan kemudian jatuh ke tanah.
Setelah terbang selama puluhan meter, dia perlahan menjadi stabil. Sekali lagi, dia adalah Bai Ruoxuan. Dalam kehampaan saat ini, ketiga sosok itu juga berdiri di satu sisi. Xiao Yan berdiri di tengah, dan dua tetua lainnya berdiri di seberang. Mata mereka semua menatap Xiao Yan di tengah lapangan, terutama Bai Rong. Raut wajah tuanya bahkan lebih suram. Dia tidak menyangka seseorang akan bertarung untuk Xiao Yan dan melihat momentum pihak lain barusan, Si Wei takut dia tidak akan kalah dengannya. Sialan, dia menoleh dan menatap Bai Ruoxuan, yang sekarang berada di reruntuhan dan hampir tidak sadarkan diri. Wajah Bai Rong sangat jelek. Kemudian, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Xiao Yan, tertawa dengan marah. Tanpa diduga, kamu masih mendapat bantuan. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan menoleh ke sisi lain. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu dan penuh selokan berdiri di kehampaan. Namun, melihat ekspresi pembunuhannya, Xiao Yan tidak berpikir orang ini akan menjadi penolongnya. Tolong, jika kamu tidak menghentikannya, bocah itu akan menjadi jiwa tuanku sekarang. Kemudian, lelaki tua berjubah ungu itu memuntahkan kata-katanya yang serak dan dingin. Mendengar ini, Bai Rong tampak sedikit terkejut. Mendengarkan nada pihak lain, dia sepertinya bergegas untuk membunuh Xiao Yan. Tiba-tiba, dia salah mengerti maksud pihak lain. Saat ini, dia merasa lega dan melihat sekeliling Xiao Yan, menatap lelaki tua berjubah ungu itu, dia mengangkat tangannya, memeluk tinjunya, dan berkata dengan senyum ringan. Itu adalah kesalahpahaman. Saya terlalu khawatir. Dalam hal itu kasus, silakan. Setelah itu, Bai Rong dengan cepat turun ke sisi Bai Ruoxuan. 28 sekte sumber bintang telah mengambil pil untuknya. Meskipun mereka untuk sementara menstabilkan lukanya, Bai Rong melihat bekas tinju merah cekung yang dalam di depan dada yang terakhir. Dia bahkan lebih membunuh di matanya. Dia menoleh dan menatap Xiao Yan dengan warna positif yang bermartabat di langit. Jika Bai Ruoxuan tidak terluka parah saat ini, dia takut dia akan melakukannya sendiri. Melihat kehampaan saat ini, pria tua berjubah ungu yang tiba-tiba muncul sedang menatap Xiao Yan dengan wajah membunuh. Napasnya yang kuat terus melonjak, yang sangat menakjubkan. Dari mana kamu mendapatkan pria yang begitu kuat, kawan? Ouyang Miao muncul di samping Xiao Yan segera setelah dia menyapu tubuhnya. Dia masih tahu tentang keluarga Bai, tetapi dia belum pernah melihat pria berjubah ungu di depannya. Secara alami, dia tidak bisa berbicara dengan gegabah. Aku belum pernah melihatnya. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengerutkan kening dan menjelaskan dengan suara yang dalam. Yang pertama juga mengerutkan kening dan terkejut ketika mendengar ini, tetapi pada saat ini, pria berbaju ungu mengeluarkan suara lagi, dan garis suara serak itu hampir seperti pisau tajam tak terlihat yang menyebar di antara dunia. Kamu tidak mengenalku, jadi kamu harus ingat Gunung Kalajengking. Begitu kata, Gunung Kalajengking, diekspor, momentum mengerikan menyapu tubuh lelaki tua itu, dan segera menyelimuti kepala Xiao Yan. Gunung Kalajengking. Xiao Yan mengangkat alisnya, lalu tiba-tiba mendongak dan berseru. Kamu adalah anggota keluarga binatang naga Kalajengking. Saya adalah ayah dari Gunung Kalajengking. Anda membunuh Gunung Kalajengking di wilayah selatan. Saya benar-benar berpikir tidak ada yang akan tahu. Hari ini, saya akan mengorbankan putra saya yang sudah meninggal dengan darah Anda. Dengan raungan yang mengejutkan, lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi cahaya dan bayangan ungu. Di mata tajam dan bermartabat Ouyang Miao dan yang lainnya, dia menembak langsung ke Xiao Yan di langit. Raungan tajam juga mengejutkan langit. Sampai saat ini, pelat susunan putih yang terkepal di antara telapak tangan Xiao Yan juga segera mengirimkan semburan cahaya kemasan, dan kemudian terlempar ke udara. Ketika arai dibuka, batu spiritual juga terbang keluar dari cincin Xiao Yan, hampir pada saat yang sama ketika arai di kepala Xiao Yan diluncurkan, pria berjubah ungu juga muncul di luar arai, dan kemudian sebuah telapak tangan tercetak banyak di sampul arai emas di depannya. Dan, pada saat yang sama ketika getaran terdengar, lingkaran riak energi emas juga menyebar dengan cepat dari penutup arai. Kekuatan sisa yang memantul di atasnya juga mengguncang pria berjubah ungu itu mundur lebih dari 10 kaki. Ketika dia melihat ke atas lagi, arai telah sepenuhnya digunakan untuk menutupi Xiao Yan dan Ouyang Miao. Arai urutan ke-7.
Melihat pelat susunan seperti ini, alis pria berjubah ungu itu segera mengerutkan kening dan wajahnya menjadi lebih suram. Begitu telapak tangan dibalik, gas sumber warna darah Shen Han dengan cepat terkondensasi di telapak tangan, dan kemudian melambai dengan keras, itu berubah menjadi streamer dan bertabrakan dengan penutup arai. Riaknya melonjak, tetapi masih terlihat sangat keras. Ini cara yang bagus. Saya tidak berharap Anda memiliki arai tingkat tinggi seperti itu. Tapi di depan saya, itu hanya arai 7 tingkat. Apa yang bisa saya lakukan? Dengan mencibir, pria berjubah ungu itu ingin bergegas ke depan lagi. Pada saat ini, Ouyang Miao tiba-tiba melangkah maju, mengerutkan kening dan berkata dengan hormat. Penatua, Ouyang Miao, putra keturunan keluarga Ouyang, saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki dengan Xiaoyan. Hari ini, saya harap Anda bisa berhenti dan melakukannya. Ini adalah wajah untuk keluarga Ouyang. Aku belum pernah ke wilayah tengah secara pribadi selama bertahun-tahun. Mengapa aku melahirkan generasi muda yang sombong seperti itu? Keluarga Ouyang adalah salah satu dari 3 klan utama di wilayah tengah, dan ada pedang Yulan, Santo. Saya pernah mendengar nama itu, tetapi dengan generasi muda Anda, mengapa saya harus memberi Anda wajah? Setelah suara itu turun, tubuh pria berjubah ungu itu muncul di depan penutup arai. Saat peluang membunuh muncul di matanya, telapak tangan menghantam penutup arai. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, tubuh pria berjubah ungu itu tidak mundur sama sekali. Satu telapak tangan jatuh, dan riak pada penutup arai melonjak. Pada saat yang sama, telapak tangan lain menumbuk. Seluruh jajaran, di bawah pengebomannya yang kuat, dia secara bertahap gemetar. Di dalam penutup arai, Xiaoyan menatap pemboman luar biasa dari pria berjubah ungu, dan hatinya juga bermartabat. Bahkan jika dia tidak menunjukkan keterampilan bertarung apapun, sumber yang menghormati orang kuat itu juga bisa menghancurkan susunan urutan ke-7 dengan kekuatannya sendiri yang kuat. Meskipun penutup arai kuat, itu tidak bisa bertahan lama di bawah pemboman pria berjubah ungu. Saat ini, hatinya sedikit berat, Xiaoyan juga harus segera memobilisasi sumber gas di tubuhnya. Sementara nyala api melonjak di telapak tangan, dia dengan cepat mengembun menjadi roda api, dan jejak kekuatan jalan juga mengembun ke dalamnya. Dalam menghadapi yang kuat di tingkat Yuanzun, satu-satunya hal yang Xiaoyan bisa tahan adalah reinkarnasi kemarahan Buddha yang sebanding dengan keterampilan jalan besar. Di luar, Bai Rong memandang Xiaoyan, yang bermartabat di sampul arai saat ini, dan tidak bisa menahan senyum muram di wajahnya. Harus dikatakan bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah mengalahkan Bai Ruoxuan dari Sekte Sumber Bintang 4 dengan budidaya Sekte Sumber Bintang 2. Bahkan jika kecerobohan Bai Ruoxuan meremehkan musuh, tidak ada keraguan tentang kekuatan tempur teroris Xiaoyan yang luar biasa. Hari ini, Xiaoyan bertarung dengan Bai Ruoxian, baik dari aspek Suan Yu Qi, Suan Chong Qi, atau kerusakan parah pada Bai Ruoxian, mereka menjadi musuh mutlak. Jika pria berjubah ungu tidak menembak sebelumnya, mungkin Xiaoyan saat ini telah menjadi jiwa tangannya. Tentu saja, hal itu akan menarik ketidakpuasan keluarga Ouyang setelahnya, tetapi pada saat ini, tindakan pria berjubah ungu adalah untuk menyelamatkannya dari banyak masalah. Hari ini, anak ini akan mati. Melihat penutup susunan emas yang tampak semakin goyah di bawah pemboman sengit orang-orang berjubah ungu, radian mulut Bai Rong juga semakin melebar. Dang-dang. Ketukan berat terdengar satu demi satu. Di piring susunan batu giok putih yang tergantung di depan Xiaoyan, ada retakan kecil dengan tenang. Melihat ini, sepertinya itu tidak dapat mendukung untuk waktu yang lama. Reinkarnasi kemarahan Buddha yang terkondensasi di telapak tangannya mungkin membutuhkan waktu untuk dikumpulkan. Saat ini, Xiaoyan harus bekerja lebih keras untuk menyingkat sumber ki dan reinkarnasi kemarahan Buddha di tubuhnya, tapi ketergantungan terbesarnya sekarang. Di satu sisi, wajah Ouyang Miao menjadi semakin muram. Melihat bahwa penutup arai akan segera menghilang, dia berteriak lagi. Bahkan jika kamu tidak memberi generasi muda wajah ini hari ini, kamu harus berhenti demi keluarga Ouyang saya. Kalau tidak, saya khawatir itu tidak akan terjadi, begitu mudah untuk berakhir di masa depan. Gaga, nak, agak gila untuk berbicara. Saya memang memiliki gaya keluarga Ouyang, tetapi tujuan saya hari ini adalah untuk membunuh bocah ini, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Ouyang Anda. Jika Anda melakukannya, jangan salahkan aku atas kekejamanku. Bang!
Pada saat yang sama, telapak tangan kering pria berjubah ungu akhirnya menembus penutup arai di depannya, dan kemudian lengannya bergetar hebat. Kemudian, penutup susunan emas di depannya pecah dengan cepat dalam sekejap, dan pelat susunan batu giok putih yang tergantung di depan Xiao Yan juga bergetar hebat. Kemudian, itu pecah dari udara tipis, itu berubah menjadi tumpukan bubuk dan jatuh. Ketika penutup arai rusak, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Pria berjubah ungu itu tersenyum muram, memutar tangan kanannya, menekuk kelima jarinya menjadi cakar, dan tiba-tiba bergegas maju dan meraih tenggorokan Xiao Yan dengan satu tangan. Hampir pada saat yang sama, Ouyang Miao di samping Xiao Yan, setelah ragu sejenak, bergerak dan berdiri di depan Xiao Yan. Pada saat yang sama, sumber gas di tubuhnya menyembur keluar tanpa syarat. Memegangnya dengan tangan kanannya dari udara tipis, pistol hitam panjang jatuh ke telapak tangannya. Sementara noda air di ujung pistol beredar, tirai air menempel di kekosongan di sekelilingnya, kemudian wajahnya sangat bermartabat dan dia menikam pistol ke depan. Jika kamu keras kepala, kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri. Melihat adegan ini, wajah pria berjubah ungu itu tenggelam dan pergelangan tangannya sedikit terpelintir. Cakar-cakar itu bergegas maju segera berbalik arah dan meraih pistol panjang yang ditikam di depannya. Namun, ketika jarak antara keduanya kurang dari 10 kaki, kekosongan di antara mereka tiba-tiba berputar dengan keras. Kemudian, tepi mengerikan yang tak tertandingi meledak dari sini, seperti badai. Sambil mengguncang tubuh pria berjubah ungu itu ke belakang, tubuh Ouyang Miao dan pistol panjang di tangannya, tanpa diduga, dia membeku di udara, dan sulit untuk memindahkan satu sen pun. Ketika ujung yang tak tertandingi secara bertahap menyebar, apa yang terlihat oleh semua orang adalah pedang panjang yang tergantung di kehampaan. Pada saat semua orang melihat pedang panjang itu, beberapa orang di keluarga Bai, serta Xiao Yan dan rombongannya, mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Secara alami, orang-orang dari keluarga Bai tidak perlu mengatakan lebih banyak. Adapun Xiao Yan dan gengnya, meskipun pedang panjang ini jauh lebih kecil ukurannya, butiran dan ujungnya yang tajam tidak berbeda dengan pedang raksasa di luar kota Sengjin. Pedang ini adalah pedang Yulan. Pedang Yulan keluar, artinya, tuannya juga harus datang. Ini, pedang Yulan. Di tanah di bawah, Bai Rong melihat pedang panjang yang tajam tergantung di kehampaan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan raut wajah tuannya juga berubah. Dia tidak bisa membantu memarahi pria berjubah ungu. Jika orang ini tidak mengabaikan wajah keluarga Ouyang dan menembak Ouyang Miao, mungkin pedang Yulan tidak akan muncul di sini. Sekarang pedang Yulan sudah keluar, Ouyang Miao melindungi Xiao Yan. Secara alami, pria berjubah ungu tidak bisa membunuh Xiao Yan. Ini pedang anggrek. Dikatakan bahwa ada santo pedang anggrek di keluarga Ouyang yang bertarung melawan 3 master sumber sendirian. Hari ini, aku ingin belajar 1 atau 2. Pria berjubah ungu itu menyipitkan matanya, menatap kekosongan di sisi pedang Yulan dan berkata dengan suara yang dalam. Hehe, saya tidak pantas mendapatkannya. Saya hanya berharap Anda bisa berhenti. Semua pengunjung adalah tamu. Keluarga Ouyang harus memperlakukan mereka dengan hormat. Bukan itu yang ingin saya lakukan hari ini. Anda sebaiknya mengekspos masalah ini di hadapan saya. Petik 2. Setelah suara orang berjubah ungu jatuh, kekosongan yang mereka lihat secara bertahap terdistorsi. Kemudian, seorang pria parubaya berbaju biru muncul dengan tangan di belakangnya dan menatap pria berjubah ungu yang tidak jauh darinya dengan senyum hangat. Pada saat yang sama, Ouyang Miao di belakangnya berangsur-angsur menyatu ke dalam tubuhnya, bersama dengan energi yang terkondensasi pada senjata panjang, itu juga secara berurutan berubah menjadi tubuh Ouyang Miao. Tubuh kaku itu tiba-tiba pulih seperti biasa. Pria parubaya itu berpakaian hijau, dengan tubuh yang tampan, mahkota rambut, dan wajah yang tegas. Sepasang alis pedang membuatnya tidak marah dan kuat. Matanya yang gelap berisi cahaya yang tajam seperti elang dan elang. Jika dia tidak sengaja menahan, hanya sedikit orang yang bisa melihat langsung ke arahnya. Dan pria ini adalah pria terbaik kedua di keluarga Ouyang. Dunia luar dihormati sebagai pedang Yulan Sein, Ouyang Yu. Aku bisa memberimu wajah. Selama kamu menyerahkannya, aku akan berbalik dan segera pergi. Pria berjubah ungu itu menunjuk ke Xiao Yan dan membuka mulutnya dengan senyum muram. Dia haus darah dan pembunuh di matanya, tapi dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Begitu dia mengatakan ini,
wajah Ouyang Miao tiba-tiba berubah. Kakinya bergerak sedikit ke satu sisi dan berdiri di depan Xiao Yan, tetapi matanya menatap pria paruh baya di depannya. Ketika yang terakhir menoleh, dia tersenyum pada Ouyang Miao, melirik wajah Xiao Yan, mengalihkan pandangannya, menatap pria berbaju ungu itu lagi, tersenyum, tetapi perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, teman kecil ini juga seorang tamu keluarga Ouyang saya. Karena dia ada di keluarga Ouyang saya tidak punya alasan untuk merawatnya dengan buruk. Saya harap Anda akan memaafkan saya." Mendengar pidato itu, wajah pria berjubah ungu itu tiba-tiba menjadi muram. Sumber ki di tubuhnya melonjak, dan kata-kata rendah juga dimuntahkan. "Apakah kamu tidak memberikannya? Mohon maafkan saya," mendesis. Hampir pada saat suara itu jatuh di mulutnya, pria berjubah ungu itu tiba-tiba bergegas ke depan, dan suara pecahnya udara terdengar. Jarak pendek antara keduanya dekat dalam sekejap. Pria berjubah ungu itu membengkokkan kelima jarinya menjadi cakar dan meraih dada pria paruh baya itu. "Aku ingin melihat, kamu pendekar pedang, punya beberapa keterampilan." Cakar bengkok merobek retakan gelap di kehampaan. Energi kuat berkumpul di antara lima jari, dibungkus dengan angin kencang, dan dengan keras dimasukkan ke dalam dada pria paruh baya itu. "Jika pukulan ini jatuh, saya khawatir itu akan menjadi pencapaian Ouyang Yu, yang akan menyebabkan cedera serius dalam sekejap." Berdengung. Namun, tepat ketika cakar tajam itu mendekati bentuk tubuhnya selama hampir 1 meter, pedang Yulan yang tergantung di kehampaan di satu sisi sepertinya merasakan sesuatu. Itu datang ke tubuh Ouyang Yu dalam sekejap. Dengan tubuh pedang lebar 3 jari, itu kokoh untuk memblokir serangan pria berjubah ungu. "Apa?" Pria berjubah ungu itu terkejut. Serangannya dengan mudah dihentikan oleh pedang panjang, dan Ouyang Yu bahkan tidak mengambil tindakan. Dia masih memandangnya seperti angin sepoi-sepoi dan awan tipis. Kemudian pikirannya bergerak. Di tubuh pedang, roh pedang yang ganas dan mendominasi meledak, dan jatuh di telapak tangan pria berjubah ungu itu, dengan semburan bunga api, aliran darah tumpah satu demi satu. Dengan pukulan ini, pria berjubah ungu itu tiba-tiba mundur dan melihat ke bawah. Ada tanda pedang merah di telapak tangan. Kesemutan yang hebat membuat seluruh lengannya bergetar tak terkendali, dan otot-otot di wajahnya tidak bisa menahan kejang yang hebat. Untungnya, dia memiliki sumber ki untuk dilawan, jika tidak, telapak tangannya akan dipotong oleh pedang ki. Pedang yang mengerikan. Wajah pria berjubah ungu itu tenggelam dan mulutnya berbisik. Dia tidak bisa menahan perasaan ledakan martabat di hatinya. "Saya harap Anda bisa berhenti di sini." Ouyang Yu tersenyum. Senyumnya masih sederhana dan tenang, tetapi dia terutama di bawah tekanan. Setelah itu, Xiao Yan memandangi penampilan tenang pria paruh baya di depannya. Dia tidak bisa menahan nafas. Dia sudah menunjukkan kekuatan tempur yang begitu kuat sebelum dia secara resmi mengambil tembakan. Bersama dengan orang-orang berjubah ungu yang merupakan sumber kekuatan, mereka mundur satu demi satu. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya jika Ouyang Yu menunjukkan kultivasi yang sebenarnya. Orang suci pedang Yulan, benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Mendengar kata-kata Ouyang Yu, wajah pria berjubah ungu itu tidak menentu. Kematian kalajengking gunung pernah membuatnya sangat sedih. Dia bersumpah untuk membalaskan dendam putranya yang sudah mati, tetapi sekarang musuh sudah dekat, tetapi dia tidak ada hubungannya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Sepasang mata merah gelap menatap Xiao Yan. Setelah waktu yang lama, pria berjubah ungu itu menggigit giginya, tidak mau menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, "Aku kalah." Setelah mengatakan itu, sementara dia menundukkan kepalanya, rasa dendam yang sangat kuat tiba-tiba muncul di mata tuanya yang keruh. Ouyang Yu mengangkat kelopak matanya dan sedikit mengangguk. Setelah mendengar ini, hati Ouyang Miao yang menggantung jatuh. Namun, pada saat berikutnya, "Saya pikir saya bukan lawan Anda. Saya bisa mengaku kalah, tetapi anak ini harus mati." Pria berjubah ungu itu tiba-tiba mendongak. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba terkejut, dan sumber gas di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan liar. Momentum yang kuat juga menyebar saat ini, dengan momentum yang luar biasa. Di tanah di bawah, Bai Rong merasakan napas kuat yang memancar dari tubuh manusia berjubah ungu, dan raut wajahnya mau tak mau berubah sedikit. Meskipun orang ini memiliki sikap mendominasi, dia juga memiliki modal, San Xing Yuanzun. Prestasi seperti itu jauh lebih kuat darinya.
Sumber gas melonjak hebat. Melalui celah yang dikejutkan oleh beberapa orang yang hadir, tubuh pria berjubah ungu itu tiba-tiba melintas, dan dia melintasi Ouyang Yu dengan kecepatan tinggi dan menembak Xiao Yan. "Nak, ambil nyawamu." Melihat pria berjubah ungu bergegas menuju Xiao Yan dengan kilat di langit, ekspresi di wajah Bai Hua dan Lianer tiba-tiba berubah. Namun, saat ini, pria berjubah ungu telah datang ke Xiao Yan. Mereka hanya ingin menghentikannya. Sudah terlambat. Bahkan Ouyang Miao, yang berdiri di depan Xiao Yan pada jarak sekitar 10 meter, juga tidak punya waktu untuk melakukan tindakan apapun. Sumber itu menghormati kecepatan penuh yang kuat. Di bawah tiang ini, mereka tidak punya waktu untuk melakukan tindakan apapun. Tubuhnya datang ke Xiao Yan seperti kilat. Pria berjubah ungu itu tersenyum muram dan menjabat telapak tangannya. Gas sumber yang agung segera mengembun menjadi lapisan kristal energi dan berubah menjadi cakar besar. Ketika dia menggenggamnya dengan 5 jarinya, dia meraih tubuh Xiao Yan. Di tanah di bawah, Bai Rong melihat pemandangan di langit, tetapi dia mencibir ketidaktahuan orang ini. Ouyang Yu telah terkenal di wilayah tengah selama bertahun-tahun, dan kekuatannya secara alami sangat penting. Jika orang ini berpikir dia bisa menghindari yang pertama, dia akan meremehkan nama Santo Pedang Yulan. Pada saat yang sama, Xiao Yan, dengan persepsinya yang luar biasa, juga memperhatikan serangan pria berjubah ungu. Saat cakar raksasa muncul, Xiao Yan tidak menunggunya mengunci dirinya sendiri. Kakinya bergerak dalam sekejap, dan tubuhnya segera mundur ke belakang. Bersenandung. Melihat Xiao Yan bereaksi begitu cepat, pria berjubah ungu itu juga mencibir. Begitu tawanya jatuh, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dia hanya merasakan sekuntum bunga di depannya, penuh dengan momentum besar dan cakar yang kuat, yang muncul secara aneh lagi, dan kemudian dengan cepat meraihnya seperti kilat. Bersama dengan ruang di sekitar Xiao Yan, itu mengeras saat ini. Ruang di sekitarnya memadat, wajah Xiao Yan berubah seketika, dan bentuk tubuhnya terhalang. Cakar raksasa energi ini juga terlalu sulit. Sekarang sangat sulit untuk dihindari. Sumber menghormati yang kuat, benar-benar luar biasa. Pikiran Tao dan Tao melintas di hatinya. Xiao Yan juga dengan keras mengatupkan giginya. Sepasang mata gelap menatap cakar raksasa dengan angin kencang. Gas sumber yang tersisa di tubuhnya mengalir lebih deras. Pada saat yang sama, roda api yang mengembun di telapak tangannya di belakangnya juga berputar dengan keras saat ini. Bintang gelap kecil, ada bau kehancuran di tengah Rowlet. Sekarang dia siap bertarung dengan pria ungu di depannya. Hampir pada saat yang sama ketika Rowlet di telapak tangan Xiao Yan berputar liar, Ouyang Yu, yang sudah memperhatikan pergerakan di sini, tiba-tiba mengerutkan kening. Meskipun nafas dari Rowlet itu lemah, dia juga merasakannya dengan jelas dengan persepsinya. Saat ini, dia sedikit terkejut. Pada saat yang sama, cakar raksasa melintas ke arah Xiao Yan dan langsung terbuka, seperti cakar hantu. Di udara, itu mencubit kepala Xiao Yan. Wang menggoreng cakar raksasa yang semakin membesar di pupil matanya. Wajah Xiao Yan akhirnya menjadi bermartabat. Telapak tangan di belakangnya tiba-tiba terangkat, dan kemarahan Buddha di telapak tangannya berputar liar. Energi surga dan bumi berkumpul dengannya, jadi dia ingin melakukan yang terbaik. Namun, pada saat telapak tangan Xiao Yan baru saja diangkat, ruang di depannya tiba-tiba berputar aneh. Segera, tubuh Ouyang Yu muncul dari ruang terdistorsi dan berdiri di depan Xiao Yan. Berdengung. Hampir pada saat yang sama sosok Ouyang Yu menunjukkan, nafas yang sangat tenang dan tebal juga tiba-tiba keluar dari tubuhnya, yang seperti badai. Roh pedang yang ganas menyapu Ouyang Yu sendiri. Di atas kepalanya, roh pedang tak kasat mata itu mengembun menjadi pedang besar, yang melindungi Ouyang Yu. Pada saat ini, momentum mengerikan menyebar tanpa syarat. Perasaan seperti itu, seperti apa yang berdiri di depannya saat ini bukanlah seseorang, tetapi pedang raksasa. Di tanah di bawah, pada saat Bai Rong dan orang-orang di sisinya merasakan momentum, ekspresi wajahnya juga berubah secara dramatis. Rao didasarkan pada sifat Bai Rong, dan lubuk hatinya juga terkejut saat ini. Orang ini, menembus 8 bintang, orang suci pedang Yulan, Ouyang Yu, adalah kekuatan tertinggi yang pencapaiannya telah mencapai sumber bintang 8 Zun. Kamu telah berulang kali menyinggung keluarga Ouyangku, jadi jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Ketika sosok Ouyang Yu muncul, suara dingin yang sedikit ringan juga terdengar dan terbuka. Segera setelah itu, yang pertama ada di mata Xiao Yan yang terpana,
Kedua jarinya berdekatan, menusuk ke depan tanpa mewah, dan kemudian mengenai cakar besar yang mengenai dia secara langsung. Berdengung, sebuah cahaya putih berkedip tiba-tiba. Wajah pria berjubah ungu itu tiba-tiba berubah dan bentuk tubuhnya mundur dengan cepat. Pada saat berikutnya, cakar besar itu tiba-tiba meledak menjadi badai energi besar dan menyapu lagi. Pada saat yang sama, roh pedang yang ganas dan tak tertandingi menyapu pelipis pria berjubah ungu dan memotong setengah dari sanggul rambutnya, tetapi juga berkat tanggapannya yang tepat waktu, jika tidak, aku khawatir bukan hanya setengah rambutnya yang telah terputus saat ini. Pria berjubah ungu itu mundur dengan cepat sampai jaraknya puluhan kaki. Pada saat yang sama, ia juga menemukan momentum dan tekanan kuat yang berasal dari Ouyang Yu. Warna di bawah tampak lebih jelek. Basing Yuanzun memiliki beberapa musuh dalam situasi umum Yuanzun. Meskipun dia juga orang kuat dari Yuanzun, dia tidak diragukan lagi adalah penyihir kecil dibandingkan dengan Ouyang Yu di depannya. Dia tidak bergerak sebelumnya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Saat ini, Ouyang Yu melepaskan momentum dan otoritas di tubuhnya, dan jarak antara keduanya terlihat jelas. Dengan hanya 2 jari dan 1 pedang, dia dengan mudah mematahkan cakar hantu yang dia kumpulkan. Kekuatan tempur Ouyang Yu dapat dilihat. Saat ini, jika dia terus menunda, saya khawatir dia akan kehilangan lebih dari sekadar wajah. Melirik orang yang lewat secara bertahap berkumpul di kejauhan jalan, wajah pria berjubah ungu itu dalam, dan matanya sangat tidak mau menyapu Xiao Yan. Matanya berkedip cepat. Setelah waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan menatap Xiao Yan dengan dingin. Wah, kamu beruntung kali ini. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan lain kali aku bertemu. Kilatan dingin di mata Xiao Yan mencibir. Bersamaku saja. Bersenandung. Mendengar pidato itu, wajah tua pria berjubah ungu itu hanya bisa menggambar sedikit. Segera, matanya yang dingin menyapu orang-orang yang hadir, dan telapak tangannya sangat tidak mau digenggam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhenti melakukan pekerjaan yang tidak berguna ini. Dengan memutar tubuhnya, dia dengan cepat terbang keluar kota Sengjin. Sosok itu pergi, dan sorakan dingin melayang dari langit yang jauh, dan kemudian perlahan bergema di langit. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Di kedalaman gelap matanya, limang melintas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.